Ketemu lagi ya sama kakak di sini. Pada video kali ini kakak bakal membahas soal matematika dasar SIMAK UI tahun 2019. Oke. Dimulai dari nomor pertama ya. Nah, di situ ada soal tentang eksponen ya. Nah, sebelumnya masih ingat nggak rumus-rumus eksponen itu ada apa aja? Nah, kakak ingetin ya. Jadi gini, pertama kalau misalkan ada A pangkat B, lo kaliin A pangkat C, itu jadinya apa? Jadinya pangkatnya ditambahin ya, ingat-ingat nih. Kalau perkalian jadinya ditambahin. Nah, kalau ada A pangkat B, lo bagi sama A pangkat C, itu jadinya apa? Jadinya dikaliin ya. Dikurangin ya. Jadi A pangkat B min C gitu kan. Terus ada apa lagi? Udah, kalau misalkan ada A pangkat B, lo pangkatin C, berarti jadi apa? A pangkat B kali C gitu kan. Terus lagi, kalau misalkan ada A kali B, lo pangkatin C, berarti jadinya apa? Jadinya A pangkat C dikali sama B pangkat C gitu kan. Ada lagi nggak? Nah, ada lagi nih, kalau misalkan dalam bentuk akar A pangkat M nih misalkan, nah di sininya N. Berarti kalau ada akar kayak gini, terus lo mau ubah dalam bentuk si pangkat, itu jadi gini, A M per N gitu ya. Nah, ingat-ingat nih. Oke, ingat ya. Nah, sekarang yang ditanya apa? Yang ditanya katanya 2 pangkat X ditambah 4 sama dengan akar 6 pangkat 2 X gitu kan. Nah, sekarang kita ubah dulu yang akar ya. Jadi kan yang akar jadi apa? Di sini 2 pangkat X tambah 4 sama dengan 6 pangkat 2X per 2 ya. Kenapa? Karena kalau misalkan di sini nggak ada angkanya nih, berarti kita anggap akar pangkat 2 gitu ya. Berarti di sini jadi 2x tambah 4 sama dengan 6 pangkat, ini coret 2-nya, berarti jadi 6 pangkat x gitu kan. Nah, terus di sini basisnya belum sama nih. Di sini ada 2, berarti 6 kan bisa kita pecah ya. Nah, kita pecah dulu sih 6-nya dulu. Berarti 2x tambah 4 sama dengan, ini kan sama aja 2 kali 3 ya. Ini kan. Nah, berarti tadi kalau misalkan ada A kali B dipangkatin C, berarti masing-masing kita pangkatin C-nya. Nah, berarti kalau di sini pangkatnya X, berarti semuanya kita pangkatin sama X itu kan. 2X tambah 4 sama dengan 2 pangkat X dikali 3 pangkat X. Oke. Nah, sekarang kan tadi kalau ada si perkalian jadi pertambahan gini ya. Nah, di sini ternyata ada pertambahan nih, berarti bisa kita pecah dong jadi perkalian, ya nggak? Jadi di sini jadi 2 pangkat X kali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat X dikali 3 pangkat X gitu kan. Ya, ternyata di sini ada 2 pangkat X, ada 2 pangkat X. Udah kita bagi bisa kan sama 2 pangkat X. Biar apa? Biar hilang 2 pangkat X-nya. Jadi di sini jadi apa? 2 pangkat X, 2 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat X. Nah, terus habis itu kita kan mau nyari si X ya. Terus gimana caranya? Ingat nggak? Nah, kakak ingetin lagi ya, kalau misalkan nih sifat eksponen ya. Jadi kalau misalkan ada A log B sama dengan C, berarti si B-nya itu sama dengan A pangkat C gitu kan. Lagi. Oke. Berarti kan kita mau nyari si X ya. Si X ini kan jadi si C ya. Berarti kalau kita buat dalam bentuk log jadinya X sama dengan, nah si 3 ini jadi basis, berarti 3 log 2 pangkat 4, oke? Terus ada sifat lagi kak, ada sifat lagi nih. Jadi kalau misalkan ada A log B pangkat M, itu sama dengan M-nya bisa turun ke depan, jadi A log B gitu ya. Nah, yang lagi nih. Nah, berarti kalau ada kayak gini, 4-nya bisa turun dong ke depan, ya. Jadi 4 kali 3 log 2. Nah, udah, lo punya X sama dengan 4
kali 3 log 2. Simpen dulu. Sekarang kita cari si Y nya nih. Gimana cari nyari Y nya? Sama ya kata dia. Kita tulis dulu. Kan tadi 3 Y min 2 sama dengan akar 9 pangkat 2Y gitu kan. Nah si akarnya kita ubah dulu. Nanti kan jadi 3 pangkat Y min 2 sama dengan 9 2Y per 2 gitu kan. Berarti di sini jadi apa? 3Y min 2 sama dengan 9 pangkat Y gitu kan. Terus bilangan pokoknya belum sama nih kak. Di sini 3, di sini 9. Ya udah si 9-nya kita ubah jadi dalam bentuk 3 pangkat gitu kan. Berarti jadi 3 Y min 2 sama dengan 3 pangkat 2 pangkatin Y. Berarti kalau tadi ada bilangan pangkat dipangkatin, pangkatnya jadi dikaliin dong. Ya enggak? Berarti jadi 3 pangkat Y min 2 sama dengan 3 pangkat 2Y. Nah udah sama tuh bilangan pokoknya. Bisa kita coret. Berarti tinggal kita lihat si pangkatnya aja. Berarti Y min 2 sama dengan 2 ya gitu kan. Nah berarti berapa nih? 2Y min Y. Y nya pindah ke kanan ya. Berarti min 2 sama dengan Y. Nah udah, lo punya Y sama dengan min 2 sama X nya 4 3 log 2. Jadi kalau kalian tambahin jadinya min 2 ditambah, kakak tulis deh, berarti X plus Y sama dengan min 2 ditambah 4 kali 3 log 2. Atau jawabannya yang apa? Yang C ya. Oke. Kita ke nomor 2. Oke, di nomor 2 itu ada soal apa? Nomor 2 itu ada soal tentang logaritma ya. Nah, sebelumnya kakak ngetin dulu nih. Kalau ada A log B pangkat M, berarti M-nya bisa apa? M-nya bisa turun ya ke depan. Jadi M dikali A log B gitu kan. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau misalkan ada M di depan nih, jadi bisa lo balikin lagi ke atas. Lo jadiin pangkat lagi. Oke, simpan dulu ya. Diingat-ingat nih. Nah, kemudian di soal kita tulis dulu deh soalnya. Berarti di sini apa? Di sini 2 log 5 dipangkatin 2 tambah 4 tambah 6 ya. Tambah titik-titik sampai 2x sama dengan min 28 2 log 2 per 50 ya. Oke. Nah sebelumnya kita jabarin dulu yang sebelah, kita sederhanain dulu yang sebelah kanan, yang ruas kanan. Berarti jadinya apa? Di sini 2 log 5 pangkat 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik sampai 2x sama dengan min 28 kali 2 log. Nah 2 per 50 itu kan disederhanain jadi 1 per 25 ya. 1 per 25 kita tulis berarti 1 per 5 pangkat 2 gitu kan. Oke, kemudian 2 log 5 pangkat 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik sampai 2x sama dengan min 28. Itu kan kalau misalkan ada, ingat nggak kalau ada 1 per A pangkat M itu sama dengan A pangkat min M. Jadi kalau misalkan tukar posisi nih dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, tandanya bakal berubah ya. Yang tadinya positif jadi negatif atau sebaliknya. Itu. Jadi kalau ada 1 per 5 kuadrat, kalau kita pindah ke atas jadinya apa? Jadinya 2 log 5 pangkat min 2 gitu ya. Oke. Terus kita tulis lagi 2 log 5, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 2x. Nah tadi kan kalau ada A log B pangkat M sama dengan M kali A log B ya. Nah ini kan si ininya udah di depan ya. Berarti kita bisa balikin lagi dong ke pangkat yang kita naikin lagi. Jadi jadi apa? 2 log 5 pangkat min 2 pangkat min 2 8. Oke, kan tadi kalau misalkan ada pangkat lo pangkatin lagi, pangkatnya jadi dikalikan. Berarti jadi apa di sini? 2 log 5, 2 tambah 4 tambah 6 sampai 2x sama dengan 2 log dipangkatin atau dikali ya. Berarti jadi 5 pangkat 56. Nah, sekarang kita kan belum tahu ya si ininya berapa. Ya nggak? Coba dilihat. Itu bentuknya apa, Dok? 2, 4, 6. Itu kan nambahnya sama ya. Nambahnya 2, 2, 2 gitu kan. Nah, berarti itu masuk apa tuh? Deret, aritmatik kan? Aritmatik bedanya 2. Nah, ini lihat nih. Ini sebagai suku pertama ya. Atau A. Nah, kemudian kok di situ ada X bukannya biasanya N ya, gitu kan. Nah, nggak usah terkecoh sama variabel ya, intinya sama
Jadi kalau misalkan mau lo ganti X kayak mau lo ganti Y, sama aja intinya gitu. Berarti ini sebagai apa? Sebagai UN atau suku terakhir gitu kan. Oke, masih ingat gak rumus suku ke N dari deret rumus jumlah deret aritmatik? Kalau ingetin lagi ya, SN itu sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Oke, kan di sini lo udah punya A ya, udah punya UN gitu kan. Nah berarti tinggal kita cari aja si jumlahnya berapa. Berarti kan jumlahnya sama dengan N per 2. Nah karena di sini variabelnya dalam X, berarti N-nya kita ganti X. Berarti X per 2. A-nya berapa? A-nya 2. UN-nya ternyata 2X. Berarti berapa nih kaliin? X per 2 kali 2. Berarti sama dengan X ya. X per 2 kali 2X sama dengan X kuadrat. Ya udah kita punya X-nya sama dengan X plus X kuadrat. Tinggal lo ganti aja di sini. Berarti jadi apa nih? Berarti jadi 2 log 5 dipangkatin X kuadrat tambah X sama dengan 2 log 5 pangkat 5, 6 gitu ya. Nah kan ini udah sama ya, ada 2 log 5, ada 2 log 5. Ya udah kita coret aja. Berarti sisanya tinggal apa? Sisanya tinggal X kuadrat tambah X sama dengan 56. 56-nya kita pindah ke ruas kiri. Jadinya X kuadrat tambah X min 56 sama dengan 0. Berarti buat nyari X-nya diapain? Di faktorin ya. Berarti faktornya apa? X plus 8 sama X min 7 ya nggak? Coba dicek lagi. Oke, berarti di sini X-nya apa? X-nya sama dengan 8 atau X-nya sama dengan min 8 atau X-nya sama dengan 7. Berarti kalau misalkan X-nya min 8 nih, kan yang X min 2 ya. Berarti di sini min 10 atau di sini kalau X-nya 7, berarti X min 2-nya 5 ya. Nah, karena dipilih jawabannya ada positif semua, berarti ya udah yang dipakai yang 5. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang A ya. Oke, jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke di sini ada nomor 3. Oke. Nomor 3 itu dalam bentuk apa tuh? Soalnya fungsi ya. Fungsi terus ada dalam bentuk apa tuh? Nah, coba nih. Kakak ingetin lagi nih. Kalau ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, itu dalam bentuk apa? Persamaan kuadrat ya. Nah, kalau ada persamaan kuadrat gini, kalau misalkan lo mau nyari akar-akarnya nih, misalkan akar-akarnya itu X1 sama X2. Berarti, kalau mau nyari X1 tambah X2 sama dengan apa? Ingat gak? Min B per A ya. Min B per A. Terus kalau mau nyari perkaliannya, X1 kali X2 sama dengan apa? Sama dengan C per A. Oke, ini simpen ya. Ingat-ingat nih, ini sering banget keluar ya. Nah, sekarang di soal itu adanya gini, adanya AFX kuadrat ditambah BFX tambah 2 sama dengan 0. Nah, terus gimana kak kalau mau nyari akar-akarnya gitu kan? Soalnya dia nggak dalam bentuk X doang gitu kan. Nah, kita lihat template-nya aja ya. Kalau misalkan di sini X, tuh berarti di sini jadi tetap X ya, X1 sama X2. Nah, di sini kan template-nya si X di sini kan di sini jadi fx ya. Berarti si akar-akarnya jadi gini dong, jadi fx1 ditambah fx2 gitu kan. Ya enggak? Karena di sini dalam bentuk fx gitu kan, fungsinya dalam bentuk fx. Kalau di sini kan dalam bentuk x doang nih. Nah, gitu kan. Berarti sama berarti min b per a gitu kan. Nah, kemudian fx1 dikali fx2 sama dengan apa? Sama ya, c per a. C di sini 2, berarti jadi 2 per a gitu kan. Nah, terus gimana tuh? fx1 tambah fx2 gimana? Nah, ingat ya, di fungsi ya. Ini masuknya ke materi fungsi. Jadi kalau di sini kan ada fungsinya fx sama dengan 2x min 1 ya. Jadi kalau misalkan lo mau nyari fx1, ya udah tinggal lo ganti x-nya sama x1 gitu. Nah, berarti sama dengan apa? fx1 berarti jadi 2x1 min 1 gitu kan. Ditambah fx2 berarti lo ganti aja x-nya sama x2, berarti jadi 2x2 min
1 sama dengan min B per A gitu kan. Nah, berarti sama aja 2x1 ditambah 2x2 min 2 sama dengan min B per A gitu ya. Nah, di sini kan sama-sama ada 2 ya. 2. Ya udah 2-nya bisa lo keluarin dong. Jadi 2 dikali x1 ditambah x2 min 2 sama dengan min B per A. Nah, ternyata di soal diketahui tuh x1 tambah x2-nya sama dengan 5 per 2. Ya udah tinggal lo ganti aja. Jadi di sini jadi 2 dikali 5 per 2 min 2 sama dengan min B per A gitu kan. Coret. Oke, lanjut sini ya. Nah, berarti berapa? 5 min 2, 3 ya. Berarti 3 sama dengan min B per A, atau lo kaliin silang. Berarti jadi apa? 3A sama dengan min B. Oke, lo punya satu persamaan, simpen dulu. Nah, terus sekarang yang perkalian, gimana tuh yang perkalian? Sama ya. Berarti fx1 kali fx2 nih. Berarti fx1, berarti lo kaliin nih. 2x1 min 1, ya nggak? Lo kaliin sama 2x2 min 1 gitu ya. Sama dengan apa? Sama dengan 2 per A. Yaudah lo kali silang berapa tuh? Lo kali silang coba. Berarti jadi apa? 4 x1 x2 min 2x1 min 2x2 plus 1 gitu ya. Sama dengan 2 per A. Di sini ada min 2, di sini ada min 2. Berarti bisa lo keluarin dong min 2-nya. Ya enggak? Nah, berarti di sini jadi 4 x1 lo kaliin sama x2, min 2-nya lo keluarin. Berarti di sini sisa x1 ditambah x2. Oke, ditambah 1 sama dengan 2 per A. Nah, di soal udah diketahui kan x1 tambah x2-nya sama x1 kali x2-nya. Ya udah tinggal lo ganti. Berarti 4 kali x1 x2-nya berapa? 3 per 2 min 2 kali x1 tambah x2-nya 5 per 2 ditambah 1 sama dengan 2 per A. Berarti coret-coret 2 ya. Coret-coret berarti 6 kurangi 5. 1 tambah 1, 2. 2 sama dengan 2 per A. Kali silang berarti jadi apa? 2A sama dengan 2. Berarti A-nya sama dengan 1. Kalau simpen dulu lo punya A sama dengan 1. Nah, berarti buat nyari B-nya lo masukin dong ke sini, ya nggak? Nah, A-nya lo ganti aja. Berarti 3A sama dengan min B ya. Berarti 3 sama dengan min B. Berarti B-nya sama dengan apa? B-nya sama dengan min 3. Oke, lo punya A, lo punya B. Yang ditanya apa? Yang ditanya A plus B. Ya udah tinggal masukin aja. A plus B sama dengan 1 ditambah min 3 sama dengan min 2. Berarti jawabannya yang apa? Jawabannya yang B. Kita lanjut ya ke nomor 4. Oke, nomor 4 di situ ada soalnya apa? Soalnya kompleks ya. Di situ ada eksponen, ada logaritma, ada determinan ya. Oke, mulai dari yang pertama dulu deh. Dari yang pertama ya. Di situ ada eksponen ya. Di situ, nah sebelumnya di sini kan ada 3 pangkat bla 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 ya. Nah, di sini masih dalam bentuk 1/27. Nah, berarti biar bilangan pokoknya itu sama, berarti 27-nya itu kita buat jadi 3 pangkat ya. Nah, 1/27 itu kan sama aja 1/3 pangkat 3 ya. Ya nggak? Nah, terus ingat nggak di video sebelumnya? Jadi kalau misalkan kita mau pindah si 3 pangkat 3 ini ke atas, berarti tandanya jadi negatif gitu ya. Berarti jadi 3 pangkat min 3. Oke, berarti di sini 3 pangkat 2x tambah y min z sama dengan apa? Sama dengan 3 pangkat min 3 dikali apa? X min y tambah 2z tambah 2 gitu ya. Nah, terus kalau misalkan ada si pangkat dipangkatin lagi, berarti kan pangkatnya jadi kali ya. Ya nggak? Nah, yaudah berarti jadi apa? 3 2x tambah y min z sama dengan apa? Sama dengan 3 pangkat min 3x ditambah apa? Tambah 3y ya. 3y min 6z min 6 gitu kan. Nah, ternyata si dia bilangan pokoknya udah sama. Ya udah, berarti tinggal kita lihat apa? Lihat pangkatnya aja. Berarti jadi 2x tambah y min z sama dengan min 3x ditambah 3y min 6z min 6 gitu ya. Oke, terus kita pindah nih ke ruas kiri semua yang ada variabelnya. Berarti jadi apa? 2x min 3x pindah ke kiri jadinya plus ya. Jadi 2x tambah 3x jadinya
X. Kemudian Y min 3Y, jadi min 2Y. Min Z tambah 6Z, jadinya apa? Min Z tambah 6Z, jadinya 5Z. Sama dengan min 6. Oke, kita punya satu persamaan. Simpan dulu ya. Oke. Lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu dalam bentuk logaritma. Nah, berarti gini. Logaritma log X min Y tambah Z sama dengan 1/1 ditambah 2 log 5. Oke, gimana mikir coba ya? Itu kan yang ruas kanan masih ribet ya? Iya nggak? Masih ribet kan? Nah, terus kita sederhanain dulu yang ruas kanan. Coba gimana? Nah, sebelumnya gini ya, kalau misalkan di sini basisnya nggak ditulis, berarti itu artinya apa? Artinya basisnya itu sama dengan 10. Oke. Nah, kita ubah dulu ya yang ruas kanannya ini. Berarti jadinya apa nih? Log X min Y tambah Z sama dengan 1/. Nah, di sini kan basisnya 2 ya. Kalau misalkan 1 kita ubah jadi dalam bentuk 2 log, jadi 2 log berapa? Jadi 2 log 2 gitu kan? 2 log 2 ditambah 2 log 5 gitu kan. Nah, sekarang ingat dulu. Kalau misalkan ada A log B nih. Kalau misalkan ada A log B kali C jadi apa? Sama dengan A log B ditambah A log C gitu ya. Nih, ingat-ingat nih. Nah, berarti kalau misalkan ada kayak gini, 2 log 2 ditambah 2 log 5, berarti jadi apa? Jadi dikali kan? Nah, berarti di sini kita tulis log X min Y ditambah Z sama dengan 1/2 log 2 kali 5, 10 gitu kan. Nah, kemudian ada sifat lagi nih logaritma. Gini, kalau misalkan ada A log B, bisa kita ubah jadi 1/B log A gitu ya. Jadi tukeran si basisnya itu. Nah, di sini kan ada 1/2 log 10 ya. Berarti kalau kita balik bisa kan? Jadi apa? Jadi basisnya jadi 10 gitu kan. Log X min Y tambah Z sama dengan apa? Sama dengan 10 log 2 gitu kan, karena kita ubah posisi dari di bawah jadi di atas. Nah, berarti basisnya juga ditukar dong, ya nggak? Oke. Nah, berarti kan basisnya udah sama-sama 10 ya. Berarti bisa kita coret dong 10-nya. 10 lognya, ya nggak? Nah, berarti kita coret nih 10 lognya. Nah, berarti sisanya tinggal apa di sini? Berarti X min Y tambah Z sama dengan 2 gitu kan. Nah, simpan dulu nih. Oke, simpan dulu. Nah, terus coba lihat deh. Dari persamaan yang ini sama yang ini, bisa nggak kita eliminasi? Oke, bisa ya. Kita eliminasi dulu. Berarti di sini jadi apa? 5X min 2Y tambah 5Z sama dengan min 6. Nah, dari sini kita misalkan mau ngilangin apa nih? Mau ngilangin si X-nya. Si X-nya ya. Berarti di sini kita kali berapa biar sama kayak dia? Kali 5 ya. Jadi di sini 5X min berapa? 5X dikali 5 min 5Y ditambah 5Z sama dengan 10. Nah, oke, kita kurangin. Berarti jadi apa? Min 2 tambah 5. Berarti 3. Y, Z-nya habis ya sama X-nya. Oke, berarti jadi min 16. Berarti Y-nya sama dengan apa? Y-nya min 16/3. Oke, simpan dulu ya. Kita punya Y sama dengan min 16/3. Nah, yang ditanya apa sih? Yang ditanya itu penjumlahan dari X, Y, Z. Berarti X tambah Y tambah Z. Coba kita lihat deh. Kita lihat persamaan yang ini. Ini kan udah ada X plus Z ya. Kan kita mau nyari X plus Y plus Z gitu kan. X plus Y plus Z gitu kan. Sama dengan berapa ini? Nah, dari sini, dari persamaan ini kan kita udah dapat X plus Z ya. Ini enggak? Dari sini kita udah dapat X plus Z sama dengan 2 tambah Y. Nah, kita kan udah dapat Y-nya ya. Ya enggak? Nah, berarti di sini Y-nya kita ganti jadi min 16/3. Berarti berapa? Jadi berapa nih? 6 min 16 berarti min 10/3. Oke. Lo udah punya X plus Z, lo udah punya Y. Ya udah, kalau mau nyari X tambah Y tambah Z, tinggal lo tambahin aja kan. Berarti X tambah Y tambah Z sama dengan
min 10 per 3, mau tambahin min 16 per 3 sama dengan min 16 per 3. Nggak ada jawabannya ya, yang nomor 4. Ke nomor 5. Di nomor 5 disitu ada pertidaksamaan ya. Nah, kakak selalu ingetin ya, jadi kalau ada pertidaksamaan, sebisa mungkin lo kerjain dari yang ada syaratnya dulu. Soalnya takutnya kalau misalkan di belakang dia bakal lupa gitu. Oke, dimulai dari yang pertama ya. Nih, syarat pertama. Berarti syarat yang ada syaratnya apa? Yang di dalam akar ya. Jadi kalau misalkan di dalam akar itu syaratnya apa? Sesuatu yang di dalam akarnya itu harus lebih dari sama dengan 0. Berarti ini kan yang akar ada ini sama ini ya. Pertama yang atas dulu. Berarti jadinya apa? X kuadrat ditambah 2x min 3 harus lebih dari sama dengan 0. Oke, habis itu kita apain? Habis itu kita faktorin ya. Kita faktorin jadinya apa nih? Berarti kan x plus 3 sama x min 1 ya. Lebih dari sama dengan 0. Terus habis itu kita buat apa? Kita buat garis bilangan. Berarti sininya min 3, sininya 1. Ingat ya, dia ada isinya karena dia ada tanda sama dengannya. Nah, di situ kita ambil titik uji, misalkan 2 nih, di sini 2. 2 tambah 3 positif. Berarti di sini positif ya. Terus bakal selang-seling. Di sini negatif, di sini positif. Nah, yang diminta apa? Yang diminta itu yang lebih dari 0. Berarti daerahnya sini dong. Oke, di sini sama yang di sini. Oke, terus kemudian syarat yang kedua apa? Itu kan yang ada akarnya lagi yang bawah ya. Yang x plus 4 ya. Ya udah kita tulis juga. Berarti si x plus 4-nya itu harus lebih dari 0 apa lebih dari 0 apa lebih dari sama dengan 0? Coba. Ayo. Lebih dari 0 ya. Kenapa? Karena dia posisinya sebagai penyebut tuh. Atau dia di bawah. Nah, dalam matematika kalau misalkan penyebut itu kan nggak boleh sama dengan 0 ya. Berarti dia nggak ada sama dengannya gitu. Berarti di sini x-nya lebih dari min 4. Oke, simpan dulu ya. Ingat, kerjain dari yang ada syaratnya dulu. Terus habis itu gimana, Kak? Nah, habis itu kalau dapet pertidaksamaan kayak gini, lo abaikan dulu yang nilainya selalu positif atau selalu negatif gitu. Kalau abaiin aja dulu. Oke, berarti dilihat dari yang ini. Kalau yang ini, berarti kan dia, kakak tulis dulu deh. Kakak tulis ulang ya di sini. Jadi di sini x kuadrat min x min 6 sama apa tuh? Akar x kuadrat tambah 2x min 3, bawahnya min x kuadrat min 2 sama akar x plus 4. Dia harus lebih dari sama dengan 0. Nah, sebelumnya kakak ubah dulu deh yang ini, yang bawah. Jadi gini, biar kelihatan bentuknya. Ini dikali x kuadrat tambah 2x min 3 per minnya kakak keluarin ya, min x kuadrat tambah 2, sini akar x plus 4. Nah, ingat ya, lo abaiin dulu yang nilainya pasti positif atau pasti negatif. Oke. Nah, berarti kan di sini ya, di sini kan kalau misalkan hasil dalam akar dia kan selalu positif ya nggak? Berarti dia pasti positif kan yang ini juga sama, pasti positif. Nah, sekarang lihat di sini. Kan kalau x kuadrat itu juga pasti positif, ya nggak? Soalnya kalau misalkan bilangan negatif lo kuadratin juga hasilnya bakal positif. Sesuatu yang positif lo tambahin 2, berarti hasilnya selalu positif kan? Nah, ketika yang selalu positif ini lo kali negatif, berarti di sini bakal nilainya selalu negatif. Berarti tinggal lo lihat aja ininya. Kalau yang ini kan kita belum tahu ya. Nah, berarti di sini gini. Di sini kan positif. Sini negatif kali positif apa? Negatif. Berarti biar dia menghasilkan positif, si dianya ini harus negatif, ya nggak? Karena biar menghasilkan positif. Berarti kita buat dulu. Berarti si x kuadrat min x min 6-nya itu harus negatif, ya nggak? Harus kurang dari 0. Atau kurang dari sama dengan 0 karena dia posisi di atas, berarti 0 boleh kan? Oke. Nah, ya udah kalau udah kayak gini kita buat apa? Kita buat faktornya dulu ya. Berarti jadi x min 3 sama x plus 2 gitu kan. Berarti kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita buat garis bilangan. Berarti di sini apa? Di sini min 2, di sini 3 ya. Oke, ambil titik uji. Berarti di sini positif, negatif, positif. Yang diminta apa? Yang kurang dari
0. Oke, kita udah punya banyak daerah nih. Ada daerah ini sama ini. Terus buat tahu semua nilai X-nya gimana Kak? Kita iris aja. Oke. Dari yang pertama nih. Dari yang pertama kan daerahnya sini ya. Min 3 sama 1 ya. Kemudian daerahnya yang sana. Oke. Kemudian ada daerah lagi, katanya X-nya lebih dari min 4. Berarti min 4 di sini ya. Bolong ya, jangan lupa. Berarti di sini min 4. Daerahnya yang mana? Yang sana. Berarti ketika kita iris dua daerah ini, berarti hasilnya yang ini atau yang ini kan. Belum selesai nih, belum selesai. Masih ada daerah yang ketiga. Berarti di sini min 2 nih. Di sini min 2, di sini 3 ya. Daerahnya yang mana? Daerahnya yang sini ya. Oke, berarti nah coba dia lihat. Berarti daerah yang sebelah kiri, yang ini yang kena arsiran semua yang mana? Yang ini kan? Yang ini. Terus kalau yang ini yang kena arsiran semua yang mana? Yang kalau kita di sini dia nggak ikut kan yang ini, berarti daerahnya yang sini. Oke, berarti daerah yang memenuhi ada mana aja? Berarti X-nya lebih dari min 4, ingat ya, karena dia bolong nggak ada sama dengannya. Kurang dari sama dengan min 3 atau apa? Atau X-nya lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 3, gitu kan? Oke, nah sekarang yang ditanya apa? Yang ditanya banyak nilai X yang memenuhi. Oke, kalau dari min 4 sampai min 3 kan min 3-nya ikut ya, berarti dari yang sini bilangannya ada min 3. Terus kalau dari yang sini kan dari 1 sampai 3, berarti bilangan bulat yang memenuhi ada berapa aja? Ada 1, ada 2, ada 3 ya. Berarti dia ada banyaknya ada berapa? Ada 4 ya. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang ini ya, yang D. Kita lanjut ke nomor 6 ya. Nah, di sini nomor 6 ada soal tentang apa nih? Tentang matriks ya. Oke. Nah, sebelumnya kalau ada soal kayak gini tuh kalian bisa aja sih nyari si A inverse-nya dulu, terus lo kaliin B, lo kaliin C. Tapi kan lo butuh waktu yang sesingkat-singkatnya nggak sih? Kayak buat ngelarin soal-soal simak gitu kan. Nah, kalau udah kayak gini, kalian mending pakai sifat-sifat determinan gitu kan. Nah, sebelumnya kalian ingetin nih sifat-sifatnya. Ingat gak kalau misalkan ada A inverse, determinan A inverse itu apa? Sama dengan 1 per det A gitu kan. Terus ada apa lagi kak sifatnya kak? Nah gini, kalau misalkan ada determinan A dikali B itu bisa kita pecah jadi determinan A lo kaliin sama determinan B gitu ya. Jadi kalau misalkan ada determinan A inverse kali B kali C, berarti kita bisa tulis gini dong, A di determinan A inverse kali B kali C gini kan. Nah, berarti kan bisa kita pecahkan. Jadi determinan A inverse dikali determinan B dikali determinan C sama dengan 6 gitu kan. Oke. Nah, tadi katanya determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Ya udah kita ganti aja. Jadi 1 per determinan A dikali determinan B dikali determinan C sama dengan 6. Nah, sebelumnya kalian masih ingat nggak cara nyari determinan gimana? Kakak ingetin lagi nih. Jadi kalau misalkan ada matriks A nih, matriks A-nya A, B, C, D. Berarti determinannya gimana kak? Determinan A berarti AD min BC. Ingat ya, AD min BC. Nah, ini ingat-ingat nih. Nah, berarti si determinan A berapa nih? Berarti kan X kali 1 ya, X dikurangin 3 gitu kan. Berarti di sini jadi 1 per X min 3 dikali determinan B-nya berapa? Berarti kan 8 min 6 ya. Berarti jadi 2. Terus lo kaliin lagi sama determinan C. Determinan C berarti apa? Berarti X min 1 dikali X min 6 dia apa? Ditambahin 6 ya. Sama dengan 6 gitu kan. Nah, kemudian ini dijabarin dulu yang ini. Berarti kan jadi 1 per X min 3 dikali 2 dikali, ini jadi apa? X kuadrat min 7X plus 6 ya. Plus 6 tambah 6 sama dengan 12 sama dengan 6. Nah, coba lihat nih. Ini bisa difaktorin gak kira-kira? Coba ya mikir, bisa difaktorin gak?
Bisa ya. Oke, kalau difaktorin jadi apa itu? Kalau difaktorin jadi X min 4 sama X min 3 gitu kan. Berarti bisa dicoret dong. Di bawah ada X min 3. Ya udah lo coret aja. Ini coret. Berarti sisanya tinggal apa? Sisanya tinggal 2X. Ini lo kalian ya. 2 kali X, 2X min 8 sama dengan 6. Berarti 2X-nya sama dengan berapa? Pindah ruas si min 8-nya. Jadi 14. Berarti X-nya sama dengan apa? X-nya sama dengan 7. Nah, sekarang yang ditanya apa? Yang ditanya itu X min 7. Ya udah, berarti X min 7 sama dengan 7 min 7 atau sama dengan berapa? Dengan 0. Berarti jawabannya yang apa? Jawabannya yang A. Kita lanjut ya ke nomor 7. Oke, di sini ada soal tentang bangun datar. Oke. Diketahui segitiga ABC itu sama sisi. Oke, berarti di sini sama ya, di sini AB sama kayak AC sama kayak BC gitu kan. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian katanya si DF tegak lurus AB. Oke, berarti di sini tegak lurus ya. Ya. Terus apa lagi? AG sejajar. Berarti di sini sejajar dia. Ya, sejajar. Kemudian apa lagi? Jika diketahui luas BDF adalah 81/2 akar 3. Nah, ini yang ditanya luas trapesium. Nah, berarti yang ditanya luasnya yang mana deh? Yang ditanya yang ini ya. Oke, yang ditanya yang ini. Sekarang kakak tanya, kalau misalkan luas trapesium masih ingat gak? Luas trapesium apa coba? Kalau dilihat dari trapesium sini, berarti luasnya apa? Luas trapesium sama dengan apa? Sama dengan ED ya. ED ditambah apa? Ditambah AG bagi 2 dikali AF ya, tingginya. Oke. Nah, di sini kan kalian belum punya panjang AD, belum punya panjang ED, belum punya panjang AG, belum punya panjang AF. Nah, gimana kalian nyarinya? Nah, kita mulai dari informasi yang ini nih. Katanya si BC sama dengan 2CD. Nah, berarti kalau misalkan kakak misalin nih si CD-nya X gitu ya. Kalau kakak misalin di sini X, berarti BC-nya apa? 2X gitu kan. Nah, berarti dari A ke B ini berapa? A ke B dia 2X juga dong, karena dia sama sisi, oke? Nah, kemudian ada info apa lagi? Coba lihat, katanya segitiga ABC itu sama sisi. Berarti kalau sama sisi, sudut-sudutnya berapa? Sudut-sudutnya 60 ya. Oke, berarti sini 60 derajat, sini 60 derajat, sini juga 60 derajat. Terus kenapa sih kak perlu pakai informasi sudut gitu kan? Nah, coba dia lihat. Coba lo lihat segitiga BFD. Nah, di sini kan 60 ya. Di sini kan siku-siku ya, berarti di sini 90 dong. Berarti kalau misalkan di sini 60, di sini 90, berarti kita bisa tahu dong sudut CD ini berapa? Ya nggak? Berarti sudut CD berapa? 30 derajat. Oke. Nah, berarti gimana? Nah, kayak kita kan punya sisi-sisi ini ya, si BD gitu kan. Nah, kita mau cari sisi DF dulu deh. Mau cari sisi BF. Berarti kalau kita mau nyari sisi DF, ini kan lo punya sudut ini, terus lo punya BD. Berarti biar yang dipakai itu yang si FD sama BD, lo pakai sudut sinus, kosinus, apa tangan? Coba ayo. Pakai kosinus ya, karena dia sisinya di samping bukan di depan. Jadi gini, berarti kosinus 30 sama dengan apa? Sama dengan si DF itu kan per BD ya. Oke, berarti cos 30 berapa? Cos 30 itu setengah akar 3 sama dengan DF kan kita cari ya. BD nya berapa? BD nya itu berarti 3X. Berarti si DF sama dengan apa? Si DF sama dengan 3/2 akar 3X. Oke, simpan dulu nih DF. Nah, berarti kan kita butuhnya si AG ya. Padahal si DF sama AG itu sejajar. Berarti otomatis panjang AG-nya juga sama dong sama DF, ya nggak? Berarti 3/2 akar 3X. Simpan dulu, lo punya AG nih.
Udah punya AG. Sekarang kita mau nyari apa lagi? Cari si BF. Pakai perbandingan sudut juga kan? Nah, berarti kalau mau nyari si BF gimana? Berarti kita pakai sudut sinus ya. Oke, berarti di sini sinus 30 derajat sama dengan apa? Sama dengan BF per BD gitu kan. Oke, sin 30 berapa? Sin 30 itu setengah. Nah, BF kan kita cari ya. Nah, BD-nya berapa? BD-nya 3x juga ya. Berarti si BF itu sama dengan apa? BF sama dengan 3 per 2 X. Oke, kan yang lo butuhin si AF ya. Ya nggak? Dibutuhin AF nih. Nah, berarti kalau mau nyari AF gimana? Kalau mau nyari AF, kan kita tahu ya si AB sama dengan 2x. Ya udah, tinggal 2x lo kurangin 3 per 2 X. Berarti sama dengan berapa nih? Sama dengan berapa tuh? Sama dengan setengah X ya. Ya nggak? Nah, setengah X lo punya AF nih. Lo simpan dulu. Terus kita cari apa lagi, Kak? Berarti kan yang belum dapat apa? Yang belum dapat si ED ya. Kalau mau nyari ED gimana Kak caranya? Kan. Nah, sekarang kita lihat nih. Oke. Di sini kan 30 derajat ya. Berarti di sini kan kalau di sini 60 berarti biar dia berpelurus di sini berapa? Di sini 120 gitu kan. Ini 120. Berarti kemudian untuk sudut si E ini kita bisa tahu nggak? Kalau di sini 120, di sini 30, berarti di sini 30 juga kan? Oke, kita punya 3 sudut nih. Nah, berarti kita bisa pakai aturan kosinus dong. Aturan kosinus. Salah. Aturan sinus buat nyari si ED ini, ya nggak? Jadi ini. Oke, berarti si aturan sinus gimana inget nggak? Gini ya, ED per sinus 120 sama dengan panjang CD-nya berapa? Panjang CD-nya kan X ya. Panjang CD-nya X per sinus 30 gitu kan. Kita kan nyari ED. Sin 120 berapa? Sin 120 itu setengah akar 3, ya nggak? Setengah akar 3 sama dengan X per sin 30 berapa? Setengah. Berarti bisa kita coret nih setengahnya. Ini coret. Berarti si ED sama dengan apa? ED sama dengan akar 3 X. Oke. Lo udah punya nih, lo udah punya ED, lo punya AG, lo punya F. Tapi kan lo nggak tahu ya si X-nya itu berapa. Kan tadi kita baru misalin doang kan. Nah, gimana buat nyari X-nya? Ayo mikir. Coba lo pas dulu videonya. Gimana cara buat dapetin X? Udah dapat? Oke. Jadi buat nyari si X-nya ini, kita kan punya informasi ini yang belum dipakai belum dipakai kan yang ini. Nah, berarti kan kalau mau nyari luas BDF gimana? Luas BDF sama dengan apa? Luas BDF sama dengan setengah kali alasnya kan BF ya. BF kali DF gitu kan. Nah, ternyata luasnya berapa katanya diketahui? 81 per 2 akar 3. DF-nya berapa? BF-nya. BF kita tahu tadi berapa BF? BF-nya 3 per 2x ya. Berarti di sini 3 per 2x. DF-nya berapa? DF-nya ini ya, 3 per 2 akar 3x. 3 per 2 akar 3x gitu kan. Nah, berarti di sini jadi apa? Di sini 81 per 2 akar 3 ditambah berapa nih? Sama dengan 9 per 8 ya. 8 akar 3 X kuadrat. Ada yang bisa dicoret nggak? Ini coret ya. Ini coret jadi 4. Ini dicoret jadi 9. Berarti akar 3 juga bisa dicoret ya. Oke, coret. Berarti si X kuadrat sama dengan berapa? Si X kuadrat sama dengan 36. Berarti nilai X-nya berapa? Plus minus 6. Enggak dong, karena di sini kan X-nya sebagai panjang ya. Jadi nggak mungkin dong panjang negatif, berarti yang dipakai cuma 6. Berarti lo punya X sama dengan 6. Yang ditanya apa? Yang ditanya luas trapesium. Ya udah tinggal lo masukin aja di sini ya. Berarti luas trapesium
trapesium sama dengan apa? Sama dengan ED. ED-nya berapa? ED-nya berapa coba? ED tadi berapa ED? ED akar 3 kali X, X-nya 6, berarti 6 akar 3 ditambah AG berapa? AG 3/2 akar 3 X, X-nya 6, berarti jadi 9 akar 3 ya? 9 akar 3 dibagi 2 kali tingginya berapa? Tingginya AF, AF-nya setengah X, X-nya 6, berarti kali 3, berarti berapa nih? 45/2 akar 3 ya? Jadi jawabannya yang D. Ya, ke nomor berapa nih? Nomor 8. Jadi di nomor 8 itu ada soal tentang barisan aritmetik. Nah, masih ingat nggak? Kakak ngingetin dulu nih. Kalau misalkan ada barisan aritmetik, itu nyari WN-nya apa? Nyari WN-nya itu A plus N min 1 kali B, gitu kan? Ya nggak? Oke. Ya, ingat-ingat. Oke. Nah, katanya ada barisan aritmetik dari U1 sampai U16. Nah, U7 ditambah U9 itu sama dengan U16. Oke, di sini katanya ada U1 nih. U1 sampai U2 sampai U16 gitu kan. Nah, U1 itu apa? U1 berarti kan A doang ya? A. U2 berapa? U2 berarti A plus B. U3 A plus 2B sampai seterusnya. U16 berarti berapa? U16 kan berarti A plus 15B gitu kan. Udah, simpan dulu, kita punya ini nih. Nah, sementara di soal katanya U7 ditambah U9 sama dengan 16. Ya udah, berarti kan kalau misalkan U7 jadi apa? U7 itu kan jadi A plus 6B ya. Ditambah U9 jadi apa? U9 jadi A plus 8B sama dengan U16. U16 berarti A ditambah 15 gitu kan. Nah, yaudah, berarti kita jumlahin yang ini. Berarti jadi apa? 2A ditambah 14B gitu kan. Sama dengan A plus 15B. Nah, A-nya kita pindah ke ruas kiri. Berarti jadi apa? A. B-nya kita pindah ke ruas kanan. Berarti jadi B. Ternyata si A sama dengan si B nih. Oke. Berarti kita ubah aja. Terserah lo mau ngubah si A jadi B atau B jadi A. Jadi satu variabel doang gitu loh. Nah, berarti misalkan kakak mau ngubah nih. Si A-nya tetap deh. B-nya kita ubah jadi A gitu ya. Berarti di sini jadi apa? Tetap A kan? Nah, di sini B-nya kita ubah jadi A. Berarti jadi 2A. Kemudian di sini jadi apa? 3A. Dan seterusnya sampai di sini jadi apa? Sampai berapa tuh? 16 ya? Sampai 16. Oke. Nah, kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya banyaknya barisan geometri 3 suku yang memiliki rasio 2/3 dan berasal dari aritmetik tersebut. Nah, gini ya. Kan berarti kalau misalkan kita mau nyari geometri ya, kalau U geometri gimana? U geometri itu kan, coba kakak tulis dulu ya. Geometri berarti kan barisannya apa? A dikali AR kali AR kuadrat dan seterusnya gitu kan. Nah, kemudian gimana caranya kak? Nah, kita lihat dulu. Kan rasionya 2/3 ya. Kita mulai dari si A dulu nih. Berarti kan kalau misalkan suku pertamanya A nih, suku keduanya apa? 2/3R. Nah, 2/3R ada nggak di barisan ini? Nggak ada ya. Terus kalau misalkan suku pertama yang kita ambil 2 nih, kita ambil 2. Berarti 2A kali 2/3 ada nggak di sini sukunya? Nggak ada ya. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita cari suku pertamanya yang bisa dibagi sama 3 gitu kan. Misalkan nih, kita dari yang pertama dulu. Yang pertama misalkan suku pertamanya 3A ya. Berarti kan 3A nih. Kemudian 3A dikali 2/3. Ini U1-nya. Berarti jadi berapa nih? Jadi 2A gitu kan. 2A ternyata ada di sini nih. Oke, terus sekarang kan dia mintanya 3 suku ya. Kalau misalkan di sini 2A, berarti kalau misalkan dikali 2/3 lagi jadi berapa? Jadi 4/3A. Padahal 4/3A nggak ada di sini kan. Nah, berarti di sini enggak ya. Oke. Terus sekarang cari lagi yang bisa dibagi 3 mana lagi? 6 ya.
Oke, misalkan ini 6. Berarti kita ambil suku pertamanya 6. 6A gitu kan. Berarti 6A. Berarti 6A dikali 2/3 sama dengan 4A. Oke, ada. Terus sekarang 4A dikali 2/3 ada nggak? Nggak ada ya. Ini jadi berapa nih? 8/3A. Berarti dia nggak juga kan? Oke, tidak. Terus, next lagi ya di sini ya. Kan tadi 6. Terus yang bisa dibagi 3 lagi berapa? 9 ya. Oke, berarti misalkan kita ambil 9A. Kemudian 9A kita kali 2/3. Jadinya apa? 6. Ternyata dia ada di barisan ini kan. Oke, terus sekarang 6A lo kaliin 2/3 sama dengan berapa? 4A. Ternyata si ini itu ada di barisan aritmetik kan. Berarti kita dapat nih satu kemungkinan. Oke. Kemudian ada lagi nggak? Kalau misalkan 12 ya? 12. Oke. Kalau 12 gimana, Kak? Berarti misalkan 12A nih. Berarti di sini 12A lo kaliin 2/3 sama dengan berapa? 8A ya. Kemudian 8A lo kaliin 2/3, ternyata 16/3 dan dia nggak ada di barisan, berarti dia nggak juga kan. Oke. Kemudian ada lagi nggak? Kalau 15 nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Coba nih di sini. Kalau misalkan 15A, berarti 15A dikali 2/3 sama dengan 10A kan. Nah, ketika 10A lo bagi 2/3 kan nggak bisa juga kan. Nah, yaudah, berarti yang memenuhi cuma yang ini. Berarti barisannya ada 4A, 6A, 9A ya. Ada sebanyak 1 kemungkinan. Berarti jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor berapa tuh? Nomor 9. Oke. Itu sama dengan apa? Persamaan linear ya. Persamaan linear dan variabel ya. Sistem persamaan linear dan variabel. Oke. Nah, sebelumnya kita lihat dulu deh. Di situ kan ada unsur P kuadrat min 1 ya. Di sini biar nggak ribet nih, kakak ubah jadi P kuadrat min 1 min 3 boleh nggak? Kayak gini ya. Biar nggak ribet aja sih. Jadi gini, si P kuadrat min 4, biar ada unsur P kuadrat min 1-nya kan bisa kakak ubah jadi gini ya. P kuadrat min 1 min 3 gitu kan. Nah, di sini kakak mau misalin nih soalnya. Kakak mau misalin si P kuadrat min 1-nya itu sama dengan apa nih? Sama dengan kotak deh ya, biar nggak kebanyakan variabel. Sama dengan kotak nih. Nah, berarti si P kuadrat min 4 sama dengan apa? Sama dengan kotak min 3 gitu kan. Oke. Nah, kita lihat nih. Di sini kan P kuadrat min 1x ya. Berarti kita bisa tulis apa? Kotak x ditambah y sama dengan 0 gitu kan. Terus yang ini juga sama. Berarti jadi min 2x ditambah P kuadrat min 4. P kuadrat min 4 kan sama dia kotak min 3 ya. Ya udah, ganti aja kotak min 3 dikali y sama dengan 0 gitu kan. Nah, terus sekarang kita mau ngilangin apa dulu nih? Ngilangin si x dulu aja ya. Ngilangin si x berarti kalau yang ini lo kaliin min 2, ini berarti yang ini lo kaliin kotak gitu kan. Oke. Berarti jadinya apa? Berarti di sini jadi 2 kotak min 2 kotak kali minus ya. Oke. Di sini min 2y sama dengan 0 gitu kan. Sorry, x-nya masih ada di sini x. Nah, kemudian ini kali kotak berarti jadi min 2 kotak x ditambah kotak kuadrat min 3 kotak gitu kan, kali y sama dengan 0. Oke, berarti operasinya diapain nih biar x-nya hilang? Berarti kita kurangin ya. Berarti 2 kotak x-nya hilang kan. Oke. Berarti tersisa tinggal yang ini. Berarti apa nih? Min 2 min kotak kuadrat min 3 kotak y gitu kan, sama dengan 0 ya nggak? Oke. Nah, katanya kan si y nya nggak boleh 0 kan. Nah, berarti kemungkinannya biar dia sama dengan 0, berarti si ini sama dengan 0 dong. Nah, kita jabarin dulu deh.
Nah, kita sederhana dulu. Jadi kan ini jadi min 2, min kotak kuadrat tambah 3 kotak gitu kan, harus sama dengan 0. Nah, terus gimana Kak? Nah, ini kan biasanya kalian si kotak kuadratnya positif ya. Kalian dulu negatif deh biar positif. Jadi di sini jadi kotak kuadrat min 3 kotak ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kalau mau nyari kotaknya gimana? Biasa ya, kita faktorin. Faktornya berapa? Berarti faktornya min 2 sama kotak min 1 gitu kan. Berarti kotaknya lo dapet 2, lo kotaknya sama dengan 1. Jangan lupa dibalikin lagi, kan tadi lo misalin ya, si kotaknya sama dengan P kuadrat min 1. Ya udah lo balikin lagi. Berarti kotak sama dengan 2. Berarti P kuadrat min 1 sama dengan 2. Berarti P kuadratnya sama dengan 3 gitu kan. Terus habis itu kita cari kotak yang satunya lagi kan sama dengan 1 ya. Berarti P kuadrat min 1 sama dengan 1. Berarti P kuadratnya sama dengan 2. Nah, sekarang coba lo baca deh di informasi soal. Katanya P kuadrat adalah nilai terbesar. Berarti yang dipakai yang ini dong. Ya nggak? Karena 3 sama 2 gedean 3 kan. Oke, berarti yang dipakai yang ini. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya Y per X. Nah, yaudah lo masukin ke salah satu persamaan. Yang atas aja yang gampang. Berarti kan P kuadrat kotak X ya. Kotak X itu kan tadi P kuadrat min 1 ya. P kuadratnya 3. Nanti jadi apa? Nah, kakak tulis dulu biar nggak bingung. Berarti P kuadrat min 1 X tambah Y sama dengan 0 gitu kan. Nah, P kuadratnya kita pakai yang 3. Berarti di sini apa? 2X tambah Y sama dengan 0 gitu kan. Berarti 2X sama dengan min Y. Nah, kita lihat yang dicari kan Y per X ya. Jadi kita buat jadi kayak gini. Y per X sama dengan ini min 1, sini 2. Kenapa bisa kayak gini Kak? Karena kalau misalkan nanti ini kakak kalian silang bakal ngasilin dia kan. Coba. Ini kali ini berarti 2X sama dengan min Y. Berarti Y per X sama dengan apa? Min 2. Berarti jawabannya yang apa? Jawabannya yang B ya. Kita lanjut ke nomor 10 ya. Nomor 10. Oke. Di sini ada soal tentang banyak cara nih. Nah, kita main logika nih di sini. Katanya ada 10 orang nih mau pergi pakai 3 mobil. Kayak kita gambar dulu nih mobilnya misalkan. Ini berarti mobil pertama ya. Mobil pertama, ini mobil kedua, ini mobil ketiga gitu ya. Oke, katanya ada 10 orang pergi. Kapasitasnya 4 orang nih. Kapasitas 4 orang gitu kan. Nah, terus katanya 3 orang di antaranya itu pemilik mobil. Berarti otomatis si yang punya mobil udah masuk di sini dong. Udah nggak kehitung, ya nggak? Berarti lo punya 7 orang, terus 10 orang, terus udah nggak usah apa? Udah dipilih 3 gitu kan, karena dia pemilik mobil. Berarti sisa pilihannya ada berapa? Sisa pilihannya ada 7 orang gitu kan. Oke, terus ada informasi apa lagi tuh? Jika setiap mobil dikemudikan oleh pemiliknya dan minimal ada 1 orang selain pengemudi. Oke, berarti otomatis minimal pilihannya berapa? Kalau misalkan ada 1 orang nih, ada 1 orang yang nemenin si pengemudi, berarti kan minimal kita milih 1 orang kan. Nah, maksimal kita harus milih berapa orang? Karena kapasitasnya 4 orang dan di dalam mobil udah ada 1 orang, berarti kita maksimalnya bisa milih 3 orang. Jadi lo bisa milih antara rentang 1 sampai 3. Berarti lo bisa isi 1, 2 atau 3 gitu kan. Jadi pertama nih, misalkan kita mau isi 1 nih. Kalau di sini lo isi 1, di sini bisa lo isi 2 nggak? Nggak bisa ya, karena apa? Karena kalau misalkan di sini 2, berarti kan sisanya harus 4 ya. Padahal kapasitasnya itu 4 orang doang. Berarti kalau misalkan di sini 4, berarti kan isinya 5 orang kan? Berarti nggak bisa. Makanya kita nggak pakai 2 nih di sini. Nah, misalkan kita pakai 3 nih. Kalau di sini 3, berarti sisanya berapa? Biar jadi 7 orang. Jadi di sini 3 orang. Oke, berarti bisa kan? Ini bisa semua memenuhi syarat semua kan?
Oke, terus bisa nggak sih Kak kalau kita pindah posisi si yang satu orangnya itu di mobil 2, boleh nggak? Boleh. Berarti ini ada 3 kemungkinan nih. Bisa jadi yang satu orang itu di mobil 2, bisa jadi si yang satu orang itu di mobil 3 gitu kan. Ini ada 3 kemungkinan. Terus ada kemungkinan lain nggak? Kalau misalkan nih, misalkan di sininya 2. Kalau di sini 2, di sini boleh 2 nggak? Boleh ya? Boleh 1 nggak? Kenapa kakak nggak milih 1? Karena kalau misalkan di sini 1, sama kasusnya kayak tadi. Berarti sisanya 4 kan? Berarti nggak bisa. Makanya kakak milih 2. Berarti 2, sisanya tinggal berapa? Tinggal 3. Nah, bisa dibolak-balik ya. Bisa jadi si yang 3 orang itu masuknya di mobil kedua. Berarti bisa jadi gini, 2, 3, 2 gitu kan. Terus bisa kemungkinan apa lagi? Si 3-nya di mobil 1. Berarti di sini juga ada 3 kemungkinan. Oke, berarti lo nggak usah nyari kemungkinan semua kemungkinan ini nih. Ini kan 3 kemungkinan ini sama ya. Berarti tinggal lo nyari salah satu terus lo kaliin 3 aja. Kan lo nyari ini, sama lo nyari ini. Nah, nanti tinggal lo kaliin 3. Oke. Nah, jadi gini. Berarti dari yang ini ya. Berarti kan kombinasi berapa? Kombinasi kan tadi sisanya 7 orang ya. 7 orang, lo pilih 1 orang. Berarti di sini 1. Oke. Terus kan udah lo ambil 1 ya dari 7. Berarti sisanya tinggal berapa? Tinggal 6. Nah, lo pilih berapa di sini? 3. Terus lanjut. Udah lo pilih berapa? Udah lo pilih 4 orang. Berarti sisanya tinggal 3 orang. Nah, lo ambil 3 orang. Ya udah. Berarti langsung cari aja ya. Berarti di sini kalau ada kombinasi 1 dari 7, berarti kan sama aja 7 ya. Ingat gak? Nah, terus di sini langsung aja 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Coret, 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 coret. 3 kombinasi 3 dari 3 kan 1 ya. Nah, udah tulis aja 1. Berarti di sini berapa? Di sini 140 ya. Oke, 140. Jangan lupa ya dikaliin 3. Berarti sama dengan 420. Oke, simpan dulu ya. Sini 420. Oke. Terus sekarang kemungkinan kedua nih. Berarti sama yang tadi. Berarti kombinasi 7 kan, lo ambil 2. Oke. Terus udah lo ambil 2, sisanya tinggal 5. Padahal lo ambilnya 2. Kemudian udah ada 7, udah lo ambil 4. Berarti sisanya tinggal 3. Di sini lo ambil berapa? Lo ambil 3. Berarti sama dengan berapa? 7 kali 6 kali 5 gitu kan. Per 5 faktorial kali 2 kali 1. Coret, 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 coret. Di sini 3. 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1 gitu kan. Coret, 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 coret. 2 kali 1. Berarti sama dengan berapa? 210. Jangan lupa ya dikaliin 3 karena di sini ada 3 kemungkinan. Berarti di sini berapa? 630. Itu kan 630. Berarti banyak total caranya ada berapa? Banyak total caranya ada sama dengan 420 ditambah 630 sama dengan 1050. Atau jawabannya mana? Jawabannya yang B ya. Oke. Ke nomor 11. Oke, di nomor 11 itu ada soal tentang apa tuh? Fungsi komposisi ya. Masih ingat gak? Fungsi komposisi. Nah, di situ kan ada yang diketahui F bundaran G inverse ya. Ini kakak ingetin, kalau misalkan ada F bundaran G inverse itu bisa lo nyari FOG-nya dulu. FOG-nya dulu baru lo inversin gitu kan. Nah, berarti gini. Kita cari dulu FOG X-nya berapa. Berarti kan kalau mau nyari F bundaran GX sama dengan F GX ya. Nah, berarti GX-nya apa? GX-nya berarti kan 3 dipangkatin 2x kuadrat min 1 gitu kan. Terus baru lo masukin ke fungsi fx-nya. Berarti jadinya apa? 3 log 3 2x kuadrat min 1 ditambah 2 gitu kan. Terus kalau ada kayak gini, si pangkatnya ini kan bisa turun ya ke depan. Berarti jadi 2x kuadrat min 1 dikali 3 log 3 ditambah 2. Nah, padahal 3 log 3 itu sama dengan berapa? Dengan 1 ya.
Berarti di sini 2x kuadrat min 1 ditambah 2 sama dengan 2x kuadrat tambah 1. Oke, lo udah nemu FG X. Nah, sekarang kan yang ditanya dalam variabel A ya. Ya udah tinggal lo ganti aja. Si X-nya itu jadi A. Berarti sama dengan 2A kuadrat tambah 1. Oke, simpan dulu lakunya ini. Nah, sedangkan yang diketahui itu kan si inverse-nya ya. Ya nggak? Oke, kita kesini dulu. Berarti kan si inverse-nya. Berarti kita mau nyari si ini dulu. FG inverse dulu ya. Sama dengan 1 kan. Nah, kita nyari inverse-nya gimana, Kak? Kalau mau nyari inverse-nya, kita buat si, misalkan nih, si FGA-nya kita buat sama dengan Y dulu. Berarti kan Y sama dengan 2A kuadrat tambah 1 gitu kan. Terus kita cari A sama dengannya dulu. Berarti kan 2A kuadrat sama dengan Y-1 ya. Kemudian A kuadrat sama dengan Y-1 per 2. Terus berarti kita bisa dapat A-nya dong. Ya nggak? Si A-nya berarti plus minus akar Y-1 per 2 gitu kan. Nah, berarti kita kalau mau nyari FG inverse-nya, berarti tinggal kita ganti si Y ini sama si A. Ya udah jadi A-1 per 2 gitu kan. Nah, katanya si inverse-nya itu sama dengan 1. Berarti otomatis si plus minus A-1 per 2-nya itu bakal sama dengan 1, ya nggak? Terus kedua ruas kita kuadratin biar ngilangin si akar. Berarti jadinya apa? Jadinya A-1 per 2 sama dengan 1 ya. Berarti A-1 sama dengan 2. Berarti A-nya sama dengan 3. Udah, simpan nih punya A sama dengan 3. Yang ditanya apa? Yang ditanya A kuadrat min 6A plus 5. Berarti apa nih? Berarti kan A kuadrat min 6A tambah 5 ya. Ya udah tinggal masukin A-nya ganti 3. Berarti 9 min 18 tambah 5 sama dengan berapa nih? Min 9 tambah 5 min 4 ya. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang A ya. Oke. Ke nomor selanjutnya. Selanjutnya ada nomor 12 ya. Nomor 12 itu katanya Joni melakukan pelemparan 3 koin. Menyingkirkan koin yang menghasilkan angka. Nah, di sini kakak mau ngajarin pakai Pascal aja ya. Soalnya kalau mau pakai si diagram pohon rada lama gitu. Nah, jadi gini. Kita kan kenapa bisa pakai Pascal, Kak? Karena kalau ngelempar uang logam kan cuma ada 2 kemungkinan ya. Jadi kalau misalkan ada 2 kemungkinan yang muncul itu bisa pakai Pascal gitu. Ini 1, 2, 1, 3, 1 gitu kan. Ini untuk 1 pelemparan 1 kali, ini untuk 2 kali, ini 3 kali. Berarti dimulai dari yang info yang pertama apa? Katanya dia melakukan pelemparan 3 koin. Berarti kan pakai yang ini ya. Nah, berarti di sini kita misalin ini A pangkat 3. Berarti di sini si A-nya turun jadi A pangkat 2, terus gambarnya muncul. Terus A-nya juga turun pangkatnya. Nah, G-nya jadi 2. Terus di sini G pangkat 3 gitu kan. Nah, kemudian Pina melakukan pelemparan koin yang tersisa jika ada. Berarti jadi gini. Jadi kan dia ngelempar 3 koin kan. Terus habis itu dia mau nyingkirin koin yang menghasilkan angka. Nah, terus ketika dia udah disingkirin si angkanya, terus dia ngelempar lagi. Terus yang ditanya banyaknya pelemparan koin hasilnya tepat 1 angka. Nah, gimana tuh? Nah, oke, dimulai dari kemungkinan yang pertama ya. Jadi yang kemungkinan pertama itu dia bisa menghasilkan 3-tiganya angka. Nah, kalau misalkan 3-tiganya angka nih, kan berarti dia bakal nyingkirin semua angkanya kan? Berarti dia nggak ada peluangnya kan? Ya kan? Oke, berarti dia nggak kepakai yang di sini. Kenapa? Tadi karena dia kan bakal nyingkirin si angka semua ya kan? Berarti dia nggak bisa ngelempar lagi dong selanjutnya. Nah, makanya dia nggak dipakai nih. Nah, terus yang kedua nih. Yang kedua, dia kan menghasilkan apa namanya?
Kakak tanya dulu deh, peluang angka 2 gambar 1 berarti berapa? Lihat koefisiennya ya. Di sini 3, berarti peluangnya di sini 3 per 8. Oke, simpan dulu, punya 3 per 8. Kemudian, nah, dia kan mau ngilangin si angka ya. Maksudnya ketika dia menghasilkan 2 angka, dia bakal disingkirin nih angkanya. Berarti tinggal sisa berapa koin? 1 koin dong. 1 koin. Berarti kalau 1 koin, berarti kan dia bisa angka, bisa gambar ya. Ya nggak? Berarti peluangnya berapa ini? Peluangnya setengah. Yang ini peluangnya juga setengah. Nah, yang ditanya apa? Peluang 1 angka. Berarti ya udah yang ini kan. Oke. Terus sekarang yang ini, kalau munculnya angkanya 1, gambarnya 2, berarti peluangnya sama ya, 3 per 8. Lihat koefisiennya, 3, terus 8-nya dari penjumlahan si dia. Oke, nah oke, simpan dulu 3 per 8. Nah, terus kan kita mau ngilangin si angka ya, mau nyingkirin angkanya, berarti yang tersisa tinggal berapa koin? Tinggal 2 koin. Nah, kalau 2 koin, berarti gimana? Kalau 2 koin ingat nggak? Gini, kalau ada 2 koin berarti di sini bisa angka-angka, angka gambar, gambar angka, sama gambar-gambar ya. Nah, berarti si peluang dia tepat 1 angka ada ini ya. Ada ini sama ini kan. Nah, berarti peluangnya berapa? Berarti peluangnya sama dengan 2 per 4 ya, atau setengah. Udah, kita punya ini nih. Oke. Terus, ketika kemungkinan yang ketiga, itu kan dia muncul gambar semuanya ya. Berarti kalau misalkan muncul gambar semuanya, nggak ada yang disingkirin dong, karena nggak ada yang muncul angka, ya nggak? Nah, berarti di sini ada 3. Terus, ini kemungkinannya berapa? Kalau kemungkinan yang gambar 3, berarti kan 1 per 8 ya. Simpan dulu 1 per 8. Nah, kemudian karena dia nggak ada yang disingkirin, berarti koinnya ada berapa? Koinnya ada 3. Nah, ketika koinnya 3 kan berarti balik lagi kan ke yang ini ya. Nah, berarti ketika yang ditanya muncul tepat 1 angka, berarti kan yang ini ya. Berarti peluangnya berapa? Peluangnya sama dengan berapa? 3 per 8. Nah, jadi gimana Kak cara total ngitungin peluangnya? Ya udah, totalnya gimana Kak? Gini, total peluangnya sama dengan ini lokalin sama ini. Berarti 3 per 8 lokalin setengah ditambah 3 per 8 dikali setengah ditambah 1 per 8 kali 3 per 8 sama dengan berapa nih? Sama dengan, ayo coba hitung berapa? Sama dengan 27 per 64 ya. Coba dihitung lagi. Nah, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang E ya. Kita lanjut ya guys ke nomor 13. Oke, di nomor 13 itu ada fungsi komposisi lagi ya. Oke, mulai dari yang ini ya. Jadi di sini katanya GOF x min 1 sama dengan 4x kuadrat min 14x tambah 11 gitu kan. Nah, kan kakak selalu bilang ya, kalau misalkan di sini belum dalam bentuk fx, berarti si x ini lo ganti sama inverse-nya dia. Inverse-nya dia. Nah, berarti gini. Berarti si GOFX itu sama dengan inverse-nya x min 1 apa? Ingat nggak? Ya, inverse-nya x min 1 apa? X plus 1 ya. Nah, gini kalau masih bingung. Kan dibuat dia sama dengan dulu. Berarti x min 1. Berarti x-nya sama dengan dia plus 1. Ya udah, berarti inverse-nya adalah x plus 1 gitu. Nah, berarti di sini kita ganti si x-nya ini sama x plus 1 gitu kan. Berarti x plus 1 kuadrat min 14 dikali x plus 1 ditambah 11 gitu kan. Nah, terus yang ini berarti kan sama aja GFX. Fx-nya apa? Fx-nya 2x kuadrat ya. 2x kuadrat min 3x ditambah 1 sama dengan 4 dikali x plus 1 kuadrat min 14x plus 1 ditambah 11 gitu kan.
Terus baru dimasukin ke fungsi x-nya, fungsi gx. Berarti kan tinggal lo ganti si x ini sama dia kan. Berarti jadi apa? Jadi a dikali 2x kuadrat min 3x plus 1 ditambah b gitu kan. Sudah dijabarin nih. Berarti jadi apa? 4 dikali x kuadrat tambah 2x tambah 1 dikurangin 14x min 14 tambah 11 gitu kan. Ini juga sama dijabarin ya. Berarti jadi apa? Jadi 2ax kuadrat min 3ax ditambah a plus b. Oke, berarti di sini juga dijabarin lagi. Berarti jadi 4x kuadrat gitu ya. Terus di sini kan 8x ya. Langsung aja ya. Berarti di sini 8x min 14x berapa? Min 6 ya. Min 6x. Kemudian di sini 4 kali 1 4. 4 dikurangi 14 berarti min 10. Min 10 tambah 11 berapa tuh? Min 10 tambah 11 1 ya. Oke. Berarti si 2a, lihat koefisiennya deh. Sekarang di sini koefisien x kuadrat kan 2a, di sini 4. Berarti kita bisa samain dong di sini enggak? Di sini 2a, di sini 4 ya. Berarti si 2a sama dengan 4 ya. Berarti a-nya berapa nih? A-nya 2 ya. Kita dapat persamaan 1 nih, a-nya 2. Oke, simpen dulu. Terus kita bisa cari b lewat mana? Lewat yang ini ya, konstanta. Ingat nih, si konstanta ini harus disamain juga sama konstanta. Berarti otomatis di sini a plus b sama dengan 1 kan. Berarti b-nya sama dengan 1 min a. Padahal kita tahu si a-nya sama dengan 2. Ya udah, berarti kita ganti 2. Berarti b-nya sama dengan min 1. Oke, berarti pernyataan 1 benar nggak? Pernyataan 1 a-nya 2 benar ya. Oke. Ini benar, ini benar. Nah, sekarang kita cari dulu FG1 berapa? FG1 itu berapa? Oke, FG1 berarti kan sama aja FG1 sama dengan, sekarang lo masukin kan G-nya tadi apa? Kita ubah dulu deh. Si GX kan berarti sama dengan 2X min 1 ya. Nah, sekarang lo ganti G-nya 1 berarti jadi F1. Berarti kalau masukin F-nya 1 berarti berapa? 2 min 3 tambah 1 sama dengan berapa nih? 0 ya. Berarti bener dong pernyataan 3. Oke, benar. Sekarang kita lihat pernyataan keempat. Di sini fx bagi gx. Fx-nya kan 2x kuadrat min 3x tambah 1 ya. Gx-nya berapa? Gx-nya tadi berapa gx-nya? 2x min 1. Nah, sekarang kita lihat nih. Bisa difaktorin nggak yang atas? Bisa ya. Kalau difaktorin jadi apa nih? 2x min 1 kali x plus 1 ya nggak? Sorry, di sini min 1 deng. Di sini min 1 berarti kita bagi sama 2x min 1. Ada yang bisa dicoret ternyata. Ini coret berarti sisanya berapa? Sisanya x min 1. Berarti jawaban yang 4 salah nggak? Salah ya, harusnya min 1. Berarti ini salah. Berarti jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3. Oke, jawabannya yang A. Guys, sekarang kita bahas nomor 14. Nomor 14 di situ ada soal tentang apa tuh? Soal tentang konsep turunan ya kalau di sini. Nah, kita cari dulu dari turunan yang pertama dulu ya. Kita cari f aksen x. Berarti sama dengan apa? Ingat nggak turunan gimana caranya? Caranya, si pangkatnya ini turun ke depan. Berarti jadi apa? Jadi 3 dikali 2 per 3. Nah, x-nya kan berkurang 1 ya, pangkatnya jadi x kuadrat. Ini juga sama, berarti 2-nya turun ke depan ya. Dikali 3 per 2. X-nya pangkatnya turun 1, jadinya cuma x kan. Nah, di sini min 2 gitu kan. Plus 1 kalau diturunin 0 ya. Jadi nggak usah ditulis. Jadi di sini f aksen x sama dengan berapa? 2x kuadrat ditambah 3x min 2 gitu ya. Oke. Di sini kita ngebahas fungsi itu naik atau turun. Oke. Pertama kita cari dulu titik stasionernya deh. Oke, titik stasioner dicari dari apa? Titik stasioner berarti kan si f aksen x-nya itu harus sama dengan 0 ya. Berarti di sini 2x kuadrat tambah 3x min 2 harus sama dengan
0. Coba lo faktorin, berapa nih faktornya? Berarti faktornya X plus 2 sama apa? Sama 2X min 1 ya. Sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 2 atau X-nya sama dengan setengah. Nah, terus kita buat garis bilangannya. Berarti di sini min 2, di sini setengah ya. Oke. Terus habis itu apa? Kita ambil titik uji nih. Ambil titik uji misalkan di sini 3. Berarti kan di sini positif ya. Positif, negatif, positif. Nah, yang berarti di sini kan kalau misalkan ini kan fungsi f aksen ya. Berarti kalau misalkan ini kakaknya itu nih, kalau f aksen x-nya lebih dari 0, berarti dia apa? Naik ya. Kalau f aksen x-nya kurang dari 0, berarti dia apa? Tuh. Oh, ya udah. Berarti coba dari yang pernyataan 1 deh. Dia naik pada interval min 2 sampai setengah. Padahal kalau naik tuh kan tadi syaratnya harus lebih dari 0 ya, atau yang positif. Berarti pernyataan 1 salah dong. Salah. Oke. Terus pernyataan 2. Mencapai maksimum di titik. Oke, sekarang kita nentuin maksimum minimum nih. Kan kalau di sini kan fungsinya naik nih. Karena dia lebih dari 0 atau positif. Berarti di sini dia naik. Terus ketika di sini dia turun nih. Turun. Terus habis itu naik lagi. Berarti di sini dia jadi apa? Dia di sini jadi max, di sini jadi minimum, ya nggak? Nah, sekarang berarti titik maksimalnya berapa? Berarti kan maksimumnya x-nya sama dengan min 2 ya. Berarti ketika buat nyari y-nya, lo masukin ke fungsi awalnya, bukan fungsi turunannya ya. Fungsi yang awalnya. Berarti jadi berapa tuh? Ketika lo masukin x-nya min 2, berarti y-nya berapa? Berarti kan 2/3 dikali min 8 ya. Min 8 ditambah 3/2 kali 4 ya. 4 min 2 kali min 2 plus 4 tambah 1. Berapa nih jawabannya? Sama dengan ini min 16/3 ditambah 6 ya. 6 tambah 4 10 11 ya. Berarti sama dengan 17/3 nggak sih? Kayak 17/3. Berarti pernyataan yang kedua benar nggak? Benar ya, pernyataan kedua benar. Oke. Kemudian turun pada interval. Turun tadi apa? Turun syarat turun itu kan f aksen x kurang dari 0 ya. Berarti darahnya ini dong. Berarti kalau pernyataan 3 salah ya. Kalau interval ini berarti dia naik bukan turun. Ini salah. Kemudian ada persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung itu berkaitan dengan apa? Dengan turunan pertama ya. Turunan pertama. Jadi kalau mau nyari garis singgung, berarti dia butuh apa? Titik singgung sama gradien. Berarti kita cari dulu gradiennya. Oke, kita cari dulu gradiennya. M kan sama dengan y aksen ya. Berarti y aksennya tadi apa? Y aksennya itu 2x kuadrat tambah 3x min 2. Nah, x-nya itu apa, Kak? X-nya itu jangan lupa ya, x-nya itu titik singgung. Nah, berarti kan titik singgungnya 1 ya. Berarti tinggal ganti aja x-nya sama 1. Berarti 21 kuadrat tambah 3 kali 1 min 2. Berarti berapa nih? 2 tambah 3, 5. 5 kurangi 2, 3. Berarti gradiennya 3 ya. Oke, gradiennya 3. Berarti titik singgungnya tadi berapa? Titik singgungnya kan baru tahu si x-nya ya. Berarti kalau mau nyari si y-nya masukin kemana coba? Masukinnya ke kurvanya ya, ke kurva aslinya. Soalnya kenapa? Soalnya kalau misalkan titik singgung itu kan pasti dia berada di kurva itu kan. Makanya lo masukinnya ke sini. Berarti ketika lo masukin si x-nya 1 berarti jadi berapa? Berarti kalau misalkan x-nya 1, f1 nih, berarti sama dengan 2/3 ditambah 3/2 min 2 tambah 1. Berapa nih? Sama dengan berapa ya? Ini samain penyebutnya ya. 6. 4 tambah 9 ya. Min 1 min 6. Berarti berapa? 7/6 ya. Nah, berarti titik singgungnya 1,7/6. Udah, lo punya gradien, lo punya titik singgung. Masukin aja ke persamaan ini.
Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y1 nya apa? Titik singgungnya, berarti 7/6 sama dengan M nya 3 kali X min 1. Berarti berapa nih? Lo kaliin 6 aja ya, biar nggak ada nggak ada pecahannya. Berarti di sini 6Y min 7 sama dengan 18X min 18 gitu kan? Ya nggak? Berarti 6Y berarti sama dengan 6Y min 8X min 18X plus 11 sama dengan 0. Berarti pernyataan 4 benar ya. Berarti yang benar itu 2 sama 4 atau jawab. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir ya, nomor 15. Di sini ada soal tentang statistik nih, data tunggal. Oke, kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu, katanya diketahui A, B, C, D itu bilangan bulat positif. Katanya E sama dengan 3A. Kemudian apa lagi? B sama dengan A plus 1. Kemudian C sama dengan A sama dengan C min 5 sama D nya sama dengan E min 2 gitu kan. Nah, rata-rata keempat bilangannya itu adalah kelima bilangannya 17. Berarti A plus B plus C plus D plus E dibagi 5 sama dengan 17 gitu kan. Nah, berarti kita bisa tulis dong dikali silang. A plus B plus C plus D plus E sama dengan 85. Simpan dulu nih, lo punya ini nih. Lo punya informasi ini. Terus dari informasi yang ini kalian bisa dapat apa? Nah, coba deh kalian jumlahin nih yang ini. Kalian jumlahin, jadinya apa? Kan jadi ditulis dari yang urut aja ya, dari abjad yang awal. Berarti A plus B plus E plus D gitu kan. Di sini 3A ditambah A berarti 4A ya. Ditambah C ditambah E gitu kan. 1 min 5 min 4 min 4 min 2 min 6. Oke. Di sini ada sama-sama E tuh. Berarti bisa hilang dong E-nya. Oke, coret ya. Nah, berarti di sini A plus B plus D-nya sama dengan 4A ditambah C min 6. Oke, simpan dulu. Nah, berarti di sini A plus B plus D-nya bisa kita ganti sama 4A plus C min 6 dong, ya nggak? Berarti di sini 4A ditambah C min 6 ditambah tadi apa? A, B, D ya. Berarti yang belum apa? C tambah E sama dengan 85. C-nya berapa? 4A ditambah 2C ya, ditambah E sama dengan min 6-nya kita pindah ke sana ya. Jadi berapa? 91 kan? Oke. Nah, berarti terus di sini diapain lagi nih? Lihat nih, di sini kan E-nya sama dengan 3A kan? Ya udah kita ganti aja E-nya sama 3A. Berarti 4A ditambah 2C ditambah 3A sama dengan 91. Berarti 7A ditambah 2C sama dengan 91. Oke, lo punya persamaan dua variabel nih. Nah, sekarang lo cari deh dari ini yang ada unsur A sama C-nya yang mana? Yang ini kan? Ya enggak? Yang ini. Berarti kita eliminasi sama dia. Berarti di sini A min C sama dengan min 5 gitu kan? Nah, kita mau ngilangin si apanya dulu nih. Ngilangin si C-nya ya. Berarti di sini kita kaliin 2. Berarti 7A ditambah 2C sama dengan 91, 2A min 2C sama dengan min 10. Kita tambahin ya buat ngilangin C-nya. Berarti jadi 9A sama dengan 81, A-nya sama dengan 9. Nah, berarti kalau A-nya 9 nih, kita bisa tahu E dong. Berarti E-nya berapa? 3 kali 9, 27. Terus B-nya apa? B-nya A plus 1, berarti 10 ya. C-nya? C-nya berapa tadi? C-nya berarti kan A plus 5 ya, berarti 14. Terus E-nya berapa? E-nya sama dengan, udah deh E, A, B, C, D-nya yang belum ada. D itu M min 2, berarti 25 ya. Berarti kita bisa tulis nih datanya, 9, 10, 14, 25, sama 27 gitu kan. Nah, ini udah dari pernyataan pertama, jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil itu apa sih, Kak? Jangkauan antar kuartil itu Q3 min Q1.
Q3 min Q1. Nah, berarti di sini dilihat. Berarti kan di sini jadi Q2 ya. Di sini Q2, di sini Q1, di sini Q3. Berarti kita cari dulu Q3-nya berapa? Q3-nya sama dengan 25 tambah 27 dibagi 2. Berapa tuh? 26 ya. Terus Q1-nya berapa? 9 tambah 10 dibagi 2 sama dengan berapa? 9,5 ya. Nah, berarti kalau Q3 min Q1-nya 14 salah apa bener? Padahal di sini udah koma-komaan ya. Berarti nomor 1 salah dong. Oke. Kuartil pertamanya 14. Salah ya. Berarti kan jangkauannya 17. Coba hitung 27 dikurangi 9 18 ya. Berarti dia salah. Medianya mempunyai faktor 2 faktor 5. Kan medianya 14 ya. Berarti faktornya ada berapa? 2 sama 7. Berarti bener kan? Dia punya 2 faktor 5. Berarti jawabannya yang 4 saja. Oke.